Apakah Anda pernah membayangkan, setelah puluhan tahun membesarkan anak-anak, lalu tiba-tiba di usia senja harus kembali bergantung pada mereka untuk sekadar hidup sehari-hari? Banyak lansia merasa cemas jika tidak ada anak di sampingnya. Namun, penelitian justru menunjukkan sebuah rahasia besar yang mengejutkan. Hidup mandiri di usia lanjut bisa membuat seseorang lebih sehat, lebih kuat, dan bahkan lebih panjang umur. Hal ini mungkin terdengar berlawanan dengan keyakinan umum bahwa lansia harus selalu tinggal bersama anak-anaknya agar terjamin kebahagiaannya. Tetapi mari kita telusuri lebih dalam, bagaimana sebenarnya cara lansia menjaga kesehatan tanpa bergantung sepenuhnya pada anak. Di Indonesia sendiri, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah penduduk lansia mencapai lebih dari 30 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 12% memilih untuk hidup mandiri, baik di rumah sendiri maupun di panti wereda yang memberikan kebebasan lebih. Menariknya, sebuah riset yang dipublikasikan oleh Journal of Aging and Health mengungkapkan bahwa lansia yang tetap aktif mengurus diri sendiri cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih rendah hingga 40% dibandingkan mereka yang terlalu bergantung pada anak atau cucu. Artinya, ada hubungan nyata antara kemandirian dengan kesehatan mental dan fisik di usia lanjut. Cerita nyata ini datang dari Bu Marni, seorang wanita berusia 72 tahun dari Yogyakarta. Setelah suaminya wafat 5 tahun lalu, banyak anaknya yang memintanya tinggal bersama mereka di Jakarta dan Surabaya. Namun, Bu Marni menolak dengan halus. Ia memilih tetap tinggal di rumah kecilnya di Yogyakarta, dekat dengan tetangga dan komunitas pengajian. Saya tidak ingin merepotkan anak-anak, toh saya masih bisa masak sendiri, belanja ke pasar, bahkan jalan kaki setiap pagi. Rasanya lebih lega, lebih bebas, dan lebih sehat, begitu katanya sambil tersenyum. Dokter yang memeriksanya pun terkejut karena kondisi jantung, gula darah, dan tekanan darahnya masih dalam batas normal, bahkan lebih stabil dibanding beberapa temannya yang tinggal bersama anak dan jarang beraktivitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa usia bukanlah alasan utama untuk bergantung pada orang lain. Anda, yang mungkin sekarang sudah memasuki usia 65 tahun atau lebih, tetap bisa hidup sehat jika tahu bagaimana cara mengatur pola makan, menjaga rutinitas jalan kaki agar sendi dan kaki tetap kuat, serta memastikan tubuh mendapat cukup cairan dengan minum air putih setiap hari. Justru, jika terlalu bergantung, banyak kebiasaan kecil yang bisa hilang dan membuat tubuh cepat lemah. Misalnya, jika semua pekerjaan rumah diambil alih anak atau asisten, maka otot tubuh jarang bergerak. Padahal, dokter sudah menegaskan bahwa lansia wajib menjaga aktivitas fisik agar metabolisme tetap terjaga. Jadi, jangan heran jika ada lansia yang hidup mandiri justru tampak lebih bugar daripada mereka yang selalu ditemani. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara sebenarnya agar hidup mandiri bisa menjadi jalan menuju kesehatan, bukan malah menimbulkan kesepian? Dalam video ini, kita akan membongkar satu persatu rahasia tersebut. Pastikan Anda simak sampai akhir, karena rahasia yang akan dibahas bisa menjadi bekal berharga untuk Anda atau orang tua Anda agar hidup di usia senja terasa lebih sehat, tenang, dan penuh makna. Nomor 1. Kemandirian menjaga aktivitas fisik. Salah satu rahasia terbesar mengapa lansia mandiri bisa tetap sehat adalah karena mereka tetap terjaga aktivitas fisiknya. Setelah memasuki usia 60 atau 70 tahun, tubuh memang mengalami banyak perubahan. Otot mulai melemah, kepadatan tulang berkurang, dan sendi kaki menjadi lebih rentan. Jika lansia terlalu banyak duduk atau bergantung penuh pada bantuan orang lain, kondisi fisik mereka akan lebih cepat menurun. Namun, berbeda halnya dengan mereka yang hidup mandiri, setiap hari tubuhnya dipaksa untuk bergerak, entah itu memasak, menyapu, berbelanja, atau sekadar jalan kaki ke warung tetangga. Aktivitas sederhana ini ternyata sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan. Sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa lansia yang rutin berjalan kaki minimal 30 menit sehari bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga 35% dan memperpanjang harapan hidup rata-rata 3-5 tahun. Bahkan,
Dokter geriatrik di Indonesia sering menekankan bahwa aktivitas ringan seperti menyapu halaman atau naik turun tangga bisa menjadi olahraga alami yang menjaga kekuatan otot dan sendi. Jadi, Anda yang sekarang berada di usia lanjut, jangan pernah menganggap remeh gerakan kecil sehari-hari. Aktivitas tersebut adalah kunci penting agar tubuh tetap bugar setelah puluhan tahun hidup. Kisah nyata datang dari Pak Slamet, seorang pria berusia 74 tahun yang tinggal di Solo. Sejak istrinya wafat, Pak Slamet hidup sendiri di rumah sederhana peninggalan orang tuanya. Anaknya yang sudah bekerja di Jakarta sempat mengajaknya pindah, tetapi ia menolak. Kalau saya ikut anak, nanti semua dilayani. Mau makan tinggal ambil, mau bersih-bersih ada pembantu. Tubuh saya jadi malas bergerak. Tapi di sini, saya harus jalan kaki ke pasar, harus menyapu rumah, bahkan kadang masih menimba air. Itu yang bikin badan saya terasa lebih enteng, ujarnya. Menariknya, dokter yang memeriksanya mengatakan kondisi jantung dan tekanan darah Pak Slamet lebih stabil daripada banyak pasien lansia lain seusianya. Apa yang dialami Pak Slamet sejalan dengan riset medis. Aktivitas sehari-hari yang tampak sepele sebenarnya berfungsi sebagai olahraga ringan yang konsisten. Jika tubuh terus diajak bergerak, maka sirkulasi darah akan lebih lancar, kadar gula darah lebih terkontrol, dan tulang tetap mendapat stimulasi untuk tetap kuat. Sebaliknya, jika lansia terlalu banyak berdiam diri karena bergantung pada anak atau orang lain, metabolisme tubuh akan melambat. Akibatnya, mudah terjadi kenaikan berat badan, nyeri sendi, bahkan risiko stroke meningkat. Jadi, nomor satu yang wajib Anda ingat, lansia mandiri bisa lebih sehat karena tetap aktif secara fisik. Jika Anda sudah memasuki usia 65 tahun atau lebih, biasakanlah untuk tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain. Jalan kaki ke warung, menyapu, atau sekadar merapikan kamar bisa menjadi cara sederhana namun sangat efektif menjaga kesehatan tubuh. Ingat, kemandirian bukan hanya soal mental, tetapi juga soal bagaimana tubuh Anda tetap dilatih agar tidak mudah lemah. Dengan begitu, hidup Anda setelah usia senja bisa lebih panjang, lebih sehat, dan tentu lebih bermakna. Nomor 2, pola makan sehat lebih mudah dijaga. Alasan kedua mengapa lansia yang hidup mandiri bisa tetap sehat adalah karena mereka lebih mudah mengatur pola makanan sesuai kebutuhan tubuh. Setelah memasuki usia lansia, tubuh tidak lagi membutuhkan asupan berlebihan. Justru, jika makanan tidak terkontrol, risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi bisa meningkat tajam. Ketika tinggal bersama anak, terkadang menu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan kebutuhan lansia, misalnya makanan terlalu manis, terlalu asin, atau porsi yang terlalu banyak. Sebaliknya, jika lansia mengurus dirinya sendiri, ia bisa lebih disiplin memilih makanan yang benar-benar dibutuhkan tubuhnya. Data dari World Health Organization, WHO, menunjukkan bahwa sekitar 70% penyakit degeneratif pada lansia berhubungan langsung dengan pola makan yang buruk. Dokter ahli gizi juga menegaskan bahwa lansia wajib memperhatikan konsumsi makanan tinggi serat seperti sayuran, buah, serta sumber protein sehat dari ikan atau tahu tempe. Selain itu, penting pula membatasi makanan berlemak jenuh dan gula tambahan. Jika lansia mampu mengatur pola makan dengan baik, risiko terkena penyakit kronis bisa berkurang secara signifikan, sehingga kualitas hidup di usia senja menjadi lebih baik. Contoh nyata datang dari Bu Rukiah, 68 tahun, yang tinggal di Bandung. Sejak suaminya meninggal, ia memilih hidup sendiri meski anak-anaknya tinggal tidak jauh dari rumahnya. Bu Rukiah bercerita bahwa salah satu kunci kesehatannya adalah mengatur sendiri menu makanan harian. Kalau ikut anak, kadang mereka suka pesan makanan cepat saji atau gorengan. Padahal perut saya nggak kuat kalau kebanyakan minyak. Makanya saya lebih suka masak sayur asem, tumis kangkung, atau ikan pindang. Rasanya lebih sehat dan badan juga terasa ringan, ujarnya. Dokter yang memeriksa Bu Rukiah pun membenarkan bahwa kadar kolesterol dan gula darahnya relatif stabil dibanding banyak lansia seusianya. Apa yang dialami Bu Rukiah sesuai dengan data ilmiah.
Studi di Jepang tahun 2019 menemukan bahwa lansia yang terbiasa mengatur pola makan sendiri memiliki risiko lebih rendah terkena sindrom metabolik hingga 28%. Hal ini karena mereka bisa menyesuaikan menu sesuai kondisi tubuh dan usia, bukan sekadar mengikuti pola makan keluarga yang belum tentu cocok. Dengan begitu, tubuh lansia tetap mendapat nutrisi yang cukup tanpa terbebani asupan berlebih. Nah, Anda yang sekarang sudah berada di usia 65 tahun ke atas, perlu memahami betapa pentingnya mengatur pola makan mandiri. Jangan tunggu sampai penyakit terjadi baru mulai menjaga asupan. Ingat, makanan adalah obat paling sederhana yang bisa Anda pilih setiap hari. Jika Anda disiplin, hidup setelah usia senja bisa lebih sehat, lebih tenang, dan jauh dari komplikasi. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya mau tanya, apakah Anda masih menyimak sampai di sini? Kalau iya, silakan tulis di kolom komentar kata nomor 2, supaya saya tahu Anda benar-benar serius ingin menjaga kesehatan di usia lanjut. Dan jangan lupa, like, subscribe, serta share video ini agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa mendapat manfaat dari channel Kebijaksanaan Lansia. Nomor 3, kebiasaan minum air yang cukup. Rahasia berikutnya dari lansia yang hidup mandiri adalah kebiasaan minum air yang cukup setiap hari. Mungkin terlihat sederhana, tetapi kebutuhan cairan sangat menentukan kesehatan tubuh setelah memasuki usia lanjut. Tubuh lansia cenderung lebih cepat mengalami dehidrasi karena fungsi ginjal mulai menurun, rasa haus juga tidak sepeka saat masih muda, dan metabolisme tubuh melambat. Jika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, risiko yang terjadi bisa serius, mulai dari pusing, lemas, konstipasi, bahkan gangguan fungsi otak yang memicu kebingungan. Itulah sebabnya dokter selalu menekankan bahwa minum cukup air putih adalah kewajiban utama, terutama bagi lansia yang ingin tetap sehat dan mandiri. Sebuah studi dari European Journal of Nutrition pada tahun 2020 menunjukkan bahwa lansia yang memenuhi kebutuhan cairan minimal 1,5-2 liter per hari memiliki tingkat fungsi kognitif lebih baik hingga 30% dibanding mereka yang sering kekurangan cairan. Penelitian lain juga mengungkap bahwa dehidrasi pada lansia meningkatkan risiko jatuh hingga 2 kali lipat karena tubuh menjadi lemas dan keseimbangan menurun. Maka, bisa kita simpulkan bahwa cukup minum air bukan hanya soal rasa haus, tetapi soal bagaimana cara menjaga kesehatan otak, kaki, dan tubuh secara keseluruhan. Mari kita lihat cerita nyata dari Pak Darto, seorang pria berusia 70 tahun yang tinggal di Surabaya. Ia tinggal sendiri sejak istrinya meninggal, sementara anak-anaknya sudah berkeluarga dan bekerja di luar kota. Pak Darto mengaku dulu sering mengabaikan kebiasaan minum air. Saya pikir, kalau tidak haus ya tidak usah minum. Akhirnya sering pusing, badan lemas, bahkan pernah hampir jatuh di kamar mandi, ceritanya. Setelah diperiksa dokter, ternyata tubuhnya mengalami dehidrasi kronis yang memengaruhi tekanan darahnya. Sejak saat itu, Pak Darto mulai disiplin menyiapkan botol air di meja ruang tamu dan kamar tidur. Hasilnya luar biasa, tubuhnya terasa lebih segar, jarang pusing, dan daya ingatnya pun membaik. Testimoni Pak Darto ini menguatkan pesan penting. Anda, yang kini berada di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, harus benar-benar memperhatikan kebiasaan minum air setiap hari. Jangan menunggu rasa haus, tetapi biasakan minum secara teratur. Banyak lansia mandiri yang lebih sehat justru karena mereka bisa mengatur jadwal minum sendiri tanpa tergantung pada anak atau orang lain. Dengan begitu, kebutuhan cairan tubuh selalu tercukupi dan berbagai risiko kesehatan bisa dihindari. Jadi, nomor 3 yang perlu Anda ingat, hidup mandiri membuat lansia lebih sadar terhadap kebiasaan penting seperti minum cukup air. Setelah puluhan tahun hidup, tubuh Anda layak dijaga dengan baik agar tetap bugar. Ingat, cairan bukan hanya membuat tubuh segar, tetapi juga menjadi pelumas alami yang menjaga fungsi organ tetap optimal. Jika kebiasaan sederhana ini dilakukan secara konsisten, hidup di usia senja bisa terasa jauh lebih ringan, sehat, dan penuh semangat. Nomor 4, menjaga kesehatan mental dengan hubungan sosial yang seimbang. Selain fisik,
Salah satu faktor penting yang membuat lansia mandiri tetap sehat adalah kemampuan mereka menjaga kesehatan mental melalui hubungan sosial yang seimbang. Banyak orang berpikir bahwa hidup sendiri pasti identik dengan kesepian. Padahal, faktanya tidak selalu demikian. Lansia yang hidup mandiri justru seringkali lebih bebas memilih bagaimana, kapan, dan dengan siapa mereka bersosialisasi. Kebebasan ini memberi ruang bagi pikiran untuk lebih tenang, tidak merasa terbebani oleh konflik rumah tangga anak, dan bisa menyalurkan energi pada hal-hal yang benar-benar mereka sukai. Menurut penelitian dari Journal of Gerontology tahun 2018, lansia yang aktif menjaga interaksi sosial, meskipun tinggal sendiri, memiliki risiko depresi 45% lebih rendah dibanding mereka yang tinggal bersama keluarga tetapi sering mengalami konflik atau merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya. Hal ini membuktikan bahwa kualitas hubungan sosial jauh lebih penting daripada kuantitas. Dokter jiwa bahkan menyebutkan bahwa lansia wajib punya waktu untuk dirinya sendiri agar bisa mengelola stres dan menjaga kesehatan mental. Kisah nyata datang dari Bu Sulastri, seorang wanita berusia 69 tahun yang tinggal di Semarang. Ia memilih hidup sendiri setelah pensiun sebagai guru, meski anak-anaknya tinggal di kota yang sama. Bu Sulastri bercerita bahwa ia lebih bahagia karena bisa mengatur waktunya sendiri, pagi untuk jalan kaki dan belanja sayur, siang untuk membaca buku, sore ikut pengajian atau arisan ibu-ibu komplek. Kalau saya tinggal dengan anak, mungkin lebih banyak diam di rumah, menunggu mereka pulang kerja. Tapi sekarang, saya merasa lebih berguna karena punya kegiatan sendiri dan tetap bisa ketemu tetangga atau teman, ujarnya. Hasilnya, dokter yang rutin memeriksa Bu Sulastri menemukan tekanan darahnya stabil, tidurnya nyenyak, dan ia jarang mengeluh cemas atau gelisah. Fenomena ini menunjukkan bahwa lansia yang mandiri bisa lebih sehat karena mereka punya kendali penuh atas cara bersosialisasi. Mereka tidak terjebak dalam pola interaksi yang kadang menekan, tetapi justru memilih kegiatan sosial yang memberi energi positif. Misalnya, ikut senam lansia, pengajian, atau sekadar ngobrol ringan dengan tetangga. Semua ini terbukti memberi manfaat besar untuk kesehatan mental dan fisik. Bahkan, riset medis menunjukkan bahwa kesehatan mental yang baik berkaitan erat dengan kesehatan jantung, sistem imun, dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Nah, Anda yang kini sudah memasuki usia 65 tahun atau lebih, jangan takut hidup mandiri. Yang penting adalah menjaga keseimbangan, tetap punya kegiatan sosial, tetapi juga punya waktu tenang untuk diri sendiri. Itulah kunci agar pikiran tetap sehat dan tubuh lebih bugar. Sampai di sini, saya ingin tahu apakah Anda masih menyimak dengan serius? Kalau iya, silakan tulis di kolom komentar kata nomor 4 agar saya tahu Anda benar-benar memperhatikan rahasia penting ini. Dan jangan lupa like, subscribe, serta share video ini supaya semakin banyak lansia Indonesia mendapat manfaat dari channel Kebijaksanaan Lansia. Nomor 5, menjaga pikiran tetap aktif dengan belajar hal baru. Salah satu rahasia terbesar agar lansia bisa tetap sehat tanpa harus bergantung pada anak adalah menjaga otak tetap aktif. Banyak penelitian ilmiah menunjukkan bahwa penurunan fungsi kognitif, seperti mudah lupa atau bahkan risiko demensia, bisa diperlambat dengan stimulasi otak yang konsisten. Dokter spesialis neurologi dari Mayo Clinic menegaskan bahwa otak manusia, meskipun sudah berusia lanjut, masih memiliki neuroplastiki, yaitu kemampuan untuk membentuk jalur saraf baru. Artinya, meski usia Anda sudah melewati 65 tahun, belajar hal baru seperti membaca buku, menulis catatan harian, mencoba resep makanan sehat, atau bahkan belajar teknologi sederhana bisa membantu memperkuat daya ingat dan konsentrasi. Sebuah penelitian dari Alzheimer's Disease Research Center menunjukkan bahwa lansia yang aktif dalam kegiatan kognitif memiliki risiko 40% lebih rendah terkena penyakit Alzheimer dibandingkan mereka yang pasif. Aktivitas sederhana seperti mengisi teka-teki silang, bermain catur, atau berdiskusi dengan teman sebaya terbukti meningkatkan aliran darah ke otak sehingga memperkuat fungsi kognitif. Bahkan, kebiasaan menulis atau menggambar bisa menjadi terapi otak sekaligus pereda stres yang alami. Mari kita dengarkan cerita nyata dari Bu Aminah,
seorang pensiunan guru dari Bandung yang kini berusia 72 tahun. Setelah suaminya meninggal, Bu Aminah tinggal sendirian dan sempat merasa kesepian. Namun, ia kemudian mulai mengikuti kelas menulis puisi daring khusus untuk lansia. Hasilnya sungguh mengejutkan. Bukan hanya daya ingatnya yang lebih tajam, tapi kesehatan mentalnya pun ikut membaik. Ia bercerita bahwa setiap kali menulis, pikirannya terasa lebih segar, semangat hidupnya kembali, dan tubuhnya ikut terasa lebih ringan. Menurut dokter yang memeriksanya, tekanan darah Bu Aminah lebih stabil setelah ia aktif menulis. Inilah bukti nyata bahwa menjaga pikiran tetap sibuk dengan hal positif bisa membantu tubuh ikut sehat. Tidak hanya itu, penelitian lain yang diterbitkan di Journal of Aging and Health menegaskan bahwa lansia yang rutin belajar hal baru juga memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Mereka lebih jarang merasa depresi karena ada rasa pencapaian setiap kali berhasil menguasai sesuatu yang baru. Bahkan, belajar teknologi sederhana seperti cara menggunakan ponsel pintar atau media sosial bisa membuat lansia tetap terhubung dengan keluarga dan teman, mengurangi rasa sepi, sekaligus menjaga otak tetap aktif. Jadi, jika Anda seorang lansia, jangan pernah merasa terlambat untuk belajar. Ingat, otak Anda masih bisa berkembang meskipun usia sudah lanjut. Dengan menjaga pikiran tetap aktif, Anda tidak hanya melindungi kesehatan mental, tapi juga mendukung kesehatan fisik secara keseluruhan. Karena otak yang sehat akan memengaruhi pola tidur, nafsu makan, hingga semangat untuk beraktivitas sehari-hari. Itulah nomor 5 dari rahasia lansia mandiri, menjaga pikiran tetap aktif dengan belajar hal baru. Apakah Anda setuju bahwa otak harus terus dilatih di usia berapapun? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, siapa tahu cerita Anda bisa menginspirasi lansia lainnya. Penutup, rahasia lansia mandiri yang harus Anda ingat. Setelah kita membahas 5 poin penting, mulai dari menjaga pola makan sehat, membiasakan jalan kaki ringan, minum air yang cukup, tidur berkualitas, hingga menjaga pikiran tetap aktif dengan belajar hal baru, kita bisa menarik satu benang merah yang sederhana namun mendalam. Kemandirian lansia bukan hanya tentang tidak merepotkan anak, tetapi tentang bagaimana Anda mencintai diri sendiri di usia senja. Banyak orang mengira setelah usia 65 tahun, hidup hanya diisi dengan menunggu, pasrah, atau menyerahkan segalanya pada anak-anak. Padahal, justru di usia inilah, Anda bisa menemukan kebebasan untuk merawat diri, memilih kebiasaan sehat, dan menikmati setiap detik kehidupan dengan penuh makna. Secara ilmiah, berbagai penelitian medis telah menegaskan bahwa gaya hidup sehat mampu memperpanjang usia, menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung, sekaligus meningkatkan kualitas hidup lansia. Dokter dari World Health Organization menekankan bahwa lansia yang aktif, sehat, dan mandiri memiliki kemungkinan lebih besar untuk tetap hidup produktif hingga usia 80 tahun ke atas. Artinya, usia hanyalah angka, yang terpenting adalah bagaimana Anda menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Mari kita tengok kembali cerita para tokoh yang tadi kita bahas. Ada Pak Suyatno yang menemukan kekuatan melalui jalan kaki setiap pagi, Bu Aminah yang kembali bersemangat hidup setelah belajar menulis, hingga banyak lansia lain yang memilih pola makan sederhana namun menyehatkan. Kisah mereka membuktikan bahwa kemandirian bukan berarti kesepian, melainkan kesempatan untuk tetap berkarya, tetap sehat, dan tetap bahagia tanpa harus membebani anak. Namun, tentu bukan berarti Anda harus menutup diri dari anak atau cucu. Justru, hubungan itu tetap penting sebagai sumber kasih sayang dan dukungan emosional. Yang berbeda adalah sikap, ketika Anda mandiri, hubungan dengan keluarga menjadi lebih seimbang. Anak-anak akan lebih menghargai Anda, bukan hanya karena usia, tetapi karena kebijaksanaan yang terpancar dari cara Anda menjaga diri. Itulah makna sejati dari kebijaksanaan lansia, tetap memberi teladan, tetap kuat, meski waktu terus berjalan. Kini saatnya Anda bertanya pada diri sendiri, setelah puluhan tahun hidup, apa yang ingin Anda wariskan pada anak dan cucu? Harta mungkin penting, tapi lebih penting lagi adalah contoh hidup sehat, mandiri, dan penuh makna. Dengan begitu, nama Anda akan selalu diingat bukan hanya karena usia panjang,
tapi karena jejak kebijaksanaan yang Anda tinggalkan. Sahabat lansia yang bijak, demikianlah rangkaian rahasia untuk tetap sehat tanpa bergantung pada anak. Semoga ilmu ini bisa menjadi bekal untuk hidup lebih baik, lebih tenang, dan lebih bermakna. Jangan lupa, setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini adalah investasi kesehatan untuk tahun-tahun berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia. Mari kita sebarkan inspirasi, motivasi, dan nasihat bijak agar semakin banyak orang tua bisa menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kemandirian. Karena pada akhirnya, hidup Anda adalah anugerah, dan menjaga kesehatan adalah bentuk syukur terbaik.